Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Teori Akuntansi Syariah di sini akan membahas tentang akuntansi dan pandangan dunia Islam. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Ferry Kurnia Maulidini, Nanda Handayani, Cici Nurmengsari, dan Muhammad Rizkiansyah. Bab 1. Akuntansi dan pandangan dunia Islam. Akuntansi dan lingkungannya. Akuntansi dapat didefinisikan secara umum sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian yang tepat oleh pengguna informasi. Penyedia informasi tentang kinerja keuangan dan entitas pelapor posisi keuangan yang berguna untuk berbagai pengguna untuk menilai kepengurusan manajemen dan untuk membuat keputusan ekonomi. Akuntansi dapat dibedakan menjadi dua fungsi dasar, yaitu akuntansi keuangan yang memberikan informasi kepada orang-orang di luar perusahaan, dan yang kedua akuntansi manajemen. Di sisi lain, menghasilkan informasi rahasia bagi pengambil keputusan internal seperti eksekutif puncak, kepala departemen, dan lain-lain. Akuntansi juga dibentuk oleh lingkungan di mana ia beroperasi karena ini berbeda dari satu negara dan negara lain, karena perbedaan hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ada 5 elemen dari laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset, kewajiban, dan ekuitas terkait dengan laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan pendapatan dan beban terkait dengan laporan kinerja keuangan atau laporan laba rugi. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diperoleh diharapkan mengalir ke perusahaan. Ekuitas adalah klaim hukum dan ekonomi atas aset. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan untuk menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mewujudkan manfaat ekonomi. Persamaan dasar dari akuntansi yaitu aset sama dengan ekuitas pemilik ditambah dengan kewajiban. Perkembangan dunia Islam dan akuntansi. Pandangan dunia Islam tidak semata-mata diturunkan dari unsur-unsur budaya dan filosofis yang dibantu oleh ilmu pengetahuan, tetapi sumber aslinya adalah wahyu ditegaskan oleh prinsip-prinsip intelektual dan intuitif. Akuntansi berfungsi untuk melaksanakan pertanggungjawaban perusahaan sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Akuntan dalam Islam tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan atasan, klien, atau manajemen, tetapi juga meningkatkan, dan memperkuat hubungannya. Faktanya hubungan dengan Tuhan atau hablun minallah akan menentukan cara hubungan dengan sesama hamba atau hablun minannas. Tujuan akuntansi dalam perspektif Islam. Pernyataan akuntansi keuangan EEOIFI nomor 1 memandang bahwa tujuan akuntansi bagi lembaga keuangan Islam bersumber dari peran akuntansi. Karena peran akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang pengguna keuangan laporan bank syariah bergantung pada penilaian kepatuhan bank terhadap syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami akan memasang timbangan keadilan untuk hari pembalasan. Tidak seorang pun akan diperlakukan tidak adil sedikit pun. Dan jika ada tidak lebih dari seberat biji sawi, kami akan membawanya perhitungan dan cukup kami perhitungkan." Quran Surah 21 ayat 47. Dan wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda berurusan satu sama lain dalam transaksi yang melibatkan kewajiban masa depan dalam bentuk tetap jangka waktu tertentu, kurangi menjadi tulisan dan biarlah seorang juru tulis menuliskan dengan setia di antara para pihak. Quran Surah 2 ayat 282. Ada beberapa kategori utama sebagai pengguna laporan keuangan eksternal untuk lembaga keuangan Islam, yaitu yang pertama ada pemegang ekuitas, yang kedua ada pemegang rekening, yang ketiga ada pemegang rekening giro dan tabungan, yang keempat ada lembaga zakat, yang kelima ada badan pengatur, yang keenam orang lain yang berinteraksi bisnis dengan keuangan Islami, lembaga yang bukan pemilik ekuitas atau akun, dan deposan lainnya. EEOIFI juga telah mengembangkan tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan untuk bank syariah dan lembaga keuangan. Di antara tujuan keuangan tersebut antara lain, yang pertama untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang tidak lengkap dan peristiwa lainnya, dalam sesuai dengan prinsip syariah dan konsep keadilan, amal, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis Islami. Yang kedua, berkontribusi pada pengamanan aset bank syariah, haknya dan hak orang lain secara memadai.
Yang ketiga, untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan manajerial dan produktif bank syariah dan mendorong kepatuhan dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Dan di atas segalanya, kepatuhan terhadap syariah dalam semua transaksi dan peristiwa. Yang keempat, untuk memberikan melalui laporan keuangan bermanfaat informasi kepada pengguna laporan untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang sah dalam berurusan dengan bank syariah. Selain itu, EEOIFI juga telah menetapkan tujuan dari laporan keuangan sebagai berikut, yaitu informasi tentang kepatuhan bank syariah dengan tujuan untuk menetapkan kepatuhan tersebut dan informasi menetapkan pemisahan penghasilan dan pengeluaran yang dilarang, jika apapun yang terjadi dan cara di mana ini dibuang. Informasi tentang sumber daya ekonomi bank syariah dan kewajiban terkait kewajiban bank syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomi untuk memenuhi hak pemiliknya atau hak orang lain, dan pengaruh transaksi peristiwa dan keadaan lain pada sumber daya ekonomi entitas dan kewajiban terkait. Bab 2. Konsep akuntansi perspektif Islam. Konsep akuntansi konvensional. Dalam konsep akuntansi konvensional, akuntansi keuangan umumnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan adalah aset kewajiban, pendapatan, beban, dan ekuitas. Ada tiga asumsi dasar dalam akuntansi, yaitu yang pertama akrual. Akrual adalah dasar akuntansi untuk mengakui transaksi dan peristiwa bisnis pada saat transaksi terjadi. Yang kedua ada asumsi keberlangsungan usaha, yaitu di mana laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa bisnis akan berlanjut di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada asumsi periodisitas, yaitu di mana kegiatan ekonomi suatu bisnis dibagi menjadi periode waktu. Periode waktu ini biasanya tahunan karena tujuannya menyediakan informasi keuangan, maka setidaknya ada 4 karakteristik kualitatif utama dalam laporan keuangan, yaitu dapat dimengerti, relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Konsep akuntansi dan persyaratan syariah. Yang pertama ada asumsi akuntansi. Menurut EEOIFI terdapat 4 asumsi akuntansi. Yang pertama, konsep unit akuntansi, yaitu entitas yang dibuat sebagai unit akuntabilitas yang terpisah dapat diterima dalam Islam karena menyerupai yang dipraktekkan secara luas. Yang kedua ada konsep going concern atau keberlangsungan usaha. Yang ketiga ada konsep periodisitas dan yang keempat ada unit moneter. Berikutnya pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi mengacu pada pencatatan elemen dasar laporan keuangan. Menurut SFE nomor 2 EEOIFI, merekomendasikan bahwa pendapatan harus diakui saat direalisasikan. Realisasi pendapatan akan terjadi jika salah satu dari tiga kondisi ini terpenuhi. Kondisi yang pertama yaitu entitas memiliki hak untuk menerima pendapatan. Yang kedua, ada kewajiban dari pihak lain untuk membayar. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan harus diketahui dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang wajar. Dasar akrual dari pengakuan pendapatan memenuhi persyaratan tujuan Islam karena bertujuan untuk mengukur kekayaan nyata suatu entitas. Dari perspektif Islam, prinsip pencocokan yang mengalokasikan biaya untuk pendapatan terkait memberikan keadilan secara bersama kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi konvensional didasarkan pada prinsip biaya yang mempertimbangkan biaya perolehan atau biaya historis sebagai dasar pengukuran yang tepat. Namun, prinsip ini dipertanyakan dari sudut pandang Islam karena bertentangan dengan konsep kewajaran dan keadilan. Argumentasi penggunaan nilai pasar saat ini didasarkan pada kebutuhan akan penilaian yang paling akurat dari kekayaan yang akan dikenakan zakat untuk memberikan keadilan bagi penerima zakat dan pembayar zakat. Salah satu prinsip dasar akuntansi adalah penggunaan biaya historis untuk penilaian aset yang pada dasarnya diturunkan dari konsep konservatisme. Prinsip-prinsip zakat akan meragukan relevansi konsep konservatisme. Zakat untuk perdagangan biasanya ditentukan pada nilai pasar saat ini atau nilai secara tunai dari aset perdagangan. EOIFI telah merekomendasikan penggunaan nilai setara kas yang menunjukkan nilai yang akan direalisasikan jika suatu aset dijual secara tunai dalam kegiatan bisnis normal pada tanggal laporan keuangan. Yang keempat, pengungkapan akuntansi. Dalam persyaratan pengungkapan, setidaknya ada 4 tujuan pengungkapan akuntansi untuk perusahaan Islam. Dua yang pertama adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh syariah untuk perusahaan untuk menghindari riba dan membayar zakat.
Yang kedua yaitu tujuan yang didasarkan pada persyaratan umum yang disimpulkan yang dapat disebut sebagai akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh. Implikasi dari akuntabilitas Islam pada akuntansi adalah bahwa manajemen dan penyedia modal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka atau kelambanan baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan menyediakan akuntansi dan pelaporan yang tepat. Konsep Islam tentang akuntabilitas sosial secara jelas berangkat dari sikap Barat terhadap akuntabilitas yang paling dapat diterapkan pada konsep akuntabilitas pribadi. Konsep akuntabilitas sosial ini dalam Islam juga terkait dengan prinsip keterbukaan penuh. Pengungkapan atau keterbukaan penuh tidak berarti mengungkapkan semuanya hingga ke setiap berita menit transaksi, namun ada kebutuhan bagi pembuat akun untuk mengungkapkan segala sesuatu yang diyakini penting bagi pengguna untuk tujuan melayani Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan di dalam materi yang disampaikan. Harapannya materi ini dapat menambah insight kita terhadap akuntansi dalam perspektif Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.